Jumpa kembali dengan Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga damai dari Tuhan menyertai kita semua dalam aktivitas kita hari ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal, tetapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang dan perlindungan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana adanya kami adalah karena rahmat dan berkat-Mu. Hari ini kami akan mulai kembali melakukan semua aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan untuk menguatkan pundak dan otot kami ketika kami menerima beban persoalan, mencerahkan hati dan pikiran kami ketika kegelapan menyelimuti kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan pemeliharaan dan kasih sayang-Mu. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal sudah sampai pada pasal yang ke-16. Dan kali ini kita akan merenungkan pasal 16 ayat 2 dan 3. Yang berbunyi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para profesor di Amerika, ada 2 ekor monyet yang dimasukkan ke dalam suatu ruangan kosong secara bersama-sama. Kita sebut saja monyet itu monyet A dan monyet B. Nah, di dalam ruangan itu ada sebuah tiang. Dan di atas tiang itu ada pisang yang sudah matang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh 2 monyet itu? Nah, setelah mereka masuk ke dalam ruangan itu, mulai tengok-tengok, lalu mereka mendongak ke atas dan mendapati ada pisang di atas. Mereka sangat girang. Monyet A yang mula-mula mencoba mendaki naik tiang. Tetapi begitu monyet A berada di tengah tiang, sang profesor menyemprotkan air kepadanya, sehingga dia terpeleset dan jatuh. Monyet ini masih mencoba lagi dan disemprot lagi, mencoba lagi, disemprot lagi berkali-kali. Sampai akhirnya monyet ini hanya melihat ke atas dan menyerah. Giliran berikutnya adalah monyet B. Dia juga mencoba apa yang dilakukan oleh monyet A. Tetapi kejadian yang sama juga dia alami. Dan akhirnya dia juga sama nasibnya dan sama sikapnya seperti kawannya monyet A, dia menyerah. Lalu ke dalam ruangan dimasukkan monyet C. Yang menarik saudara-saudara, para profesor tidak lagi menyemprotkan para monyet jika mereka naik. Maka begitu si monyet mulai menyentuh tiang, dia melihat pisang di atas itu, dia langsung ditarik oleh monyet A dan monyet B. Mereka berusaha mencegah agar supaya monyet C tidak mengalami kesialan seperti mereka. Dan oleh karena dicegah terus, ditarik terus, kemudian mereka juga diberi nasihat tentang bahayanya kalau mencoba memanjat ke atas. Akhirnya monyet C juga takut dan dia memutuskan untuk tidak pernah memanjat lagi.
Langkah berikutnya yang dilakukan oleh para profesor adalah mengeluarkan monyet A dan monyet B, kemudian memasukkan monyet D dan monyet E. Nah, sama seperti monyet-monyet sebelumnya, monyet D dan E juga tertarik dengan pisang di atas tiang dan mencoba untuk memanjatnya. Tetapi monyet C yang tersisa di situ secara spontan langsung mencegah keduanya agar mereka tidak naik. Lalu mereka protes, "Hei, mengapa kami nggak boleh naik?" Protes keduanya. Ada teman-teman yang memberitahu saya bahwa naik ke atas itu berbahaya, kawan. Saya juga tidak tahu ada apa di atas. Tapi lebih baik cari aman saja. Jangan ke atas deh, kata si monyet C. Monyet D percaya, saudara-saudara, dan dia tidak berani naik. Tetapi tidak demikian dengan monyet E, yang memang agak bandel dia. Saya ingin tahu, katanya, bahaya seperti apa sih yang di atas itu? Dan ada apa di sana itu? Dan kalau ada bahaya, masa saya tidak bisa menghindarinya? Tegas monyet E. Dan walaupun sudah dicegah oleh monyet C dan D, tetapi monyet E ini nekat saja naik ke atas. Dan karena sudah tidak disemprot lagi, maka monyet E berhasil meraih pisang yang diinginkannya. Saudara-saudara yang berkehendak baik, manakah di antara karakter di atas yang menggambarkan tingkah laku manusia, Anda, juga saya saat ini? Mari kita belajar dari apa yang dikatakan pengamsal tadi. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Monyet A dan monyet B itu punya pengetahuan, punya pengalaman memang, sehingga dia punya perspektif sendiri. Dan ia yakin perspektifnya yang adalah perspektif tunggal itu, ia yakini benar. Dan oleh karena itu dia pegang perspektif itu dan pengetahuan serta pengalaman itu ia tularkan. Dia transfer kepada yang lain. Padahal kita tahu yang ia transfer itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang cetek, yang dangkal dan gagal. Nah, monyet A dan monyet B ini tidak mau orang lain juga gagal, seperti kegagalan mereka. Kemudian ketika monyet C dan D masuk, mereka menerima petunjuk dari monyet A dan B, serta hal-hal yang nasihat-nasihat apa yang tidak boleh dilakukan. Dan mereka ho-oh saja, tanpa sikap kritis, tanpa tanya, apalagi mencoba sendiri. Sedangkan monyet E adalah tipe orang yang meragukan sesuatu, sampai dia mendapatkan kepastian dari apa yang dia ragukan. Monyet E ini termasuk golongan orang yang berani beda. Dia berani melawan arus, siap menjadi masyarakat beresiko, asalkan tujuan mereka tercapai. Yang penting prinsipnya, serahkanlah keperbuatanmu itu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saudara-saudara, menyerahkan kepada Tuhan bukan berarti kita berdiam diri, membiarkan Tuhan yang bekerja. Oh tidak. Tetapi kita melakukan bagian kita, sambil menekuk lutut kita, mendamba rahmat surga, memohon kerahimannya, dan mengimani bahwa kita tidak sendiri dan sendirian. Sementara Allah juga
mengerjakan bagiannya. Jadi prinsipnya adalah lakukanlah semaksimal mungkin, lalu serahkan semuanya pada berkat, pimpinan, dan rahmat Allah. Saudara-saudara yang berkehendak baik, pisang yang di atas tiang adalah impian yang mau kita gapai, cita-cita yang ingin kita raih, dunia yang ingin kita rambah dan kuasai, bisnis yang ingin kita geluti, kita kuasai, pelayanan yang kita doakan. Nah, orang-orang dengan karakter monyet A, B, C, D itu akan mengatakan kepada kita hal-hal seperti ini. Sudahlah, jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Percuma, saya dulu sudah pernah melakukannya berkali-kali dan gagal. Sebagai seorang teman yang baik, saya tidak mau kamu gagal seperti saya. Atau mungkin kalimat, kamu mau gagal kayak si X itu. Lebih baik lakukan sesuatu yang pasti-pasti aja deh. Daripada coba-cobi yang belum jelas juntrungannya. Nah, saudara-saudara, bukankah hal-hal seperti itu yang sering kita dengar sehari-hari di dalam kebersamaan kita dengan mitra kerja, dengan rekan-rekan, dimanapun kita berada. Orang dengan karakter E, dia selalu berpikir optimis dengan menjalankan sesuatu. Dia adalah orang yang memiliki perspektif yang komplit, dinamis. Kalaupun orang lain gagal melakukan sesuatu, belum tentu saya juga akan gagal. Jadi ada kekuatan yang selalu memompa, menopang motivasinya. Baik, mungkin semua pintu tertutup, tetapi kita cari jendela. Barangkali jendelanya juga tertutup, mari kita cari celah. Siapa tahu ada celah yang bisa untuk kita lihat di luarnya. Jadi kegagalan orang lain itu tidak memadamkan semangat dan motivasinya. Bahkan bisa dipelajari dan dijadikan batu loncatan untuk melangkah lebih baik. Bukannya dijadikan suatu ketakutan. Maka jangan biarkan orang lain membunuh impian-impian kita. Maju terus. Hadapi semua rintangan dan raih impian Anda. Ambil pisang-pisang yang di atas tiang itu. Dengan tetap percaya kepada Allah. Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam iman. Kita tidak kerja sendirian. Tetapi bersama dengan Tuhan. Maka rencanamu akan terlaksana. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.